Pada tahun 2018 lalu, terjadi letusan bawah laut aktif paling dahsyat di dunia. Itu menurut catatan resminya ya. Nah, saat itu para ilmuwan mengamati gempa bumi yang melanda bagian barat Samudra Hindia di lepas pantai Madagaskar. Dari tahun 2018 sampai 2021, lebih dari 11.000 gempa bumi telah menerjang pulau kecil Mayat yang terletak di antara Madagaskar dan Mozambik. Bahkan gempa terkuatnya mencapai magnitudo 5,9. Padahal sebelumnya daerah ini cukup tenang. Dan tercatat cuma ada 2 gempa bumi selama 50 tahun terakhir. Selain gempa bumi biasa, ada juga dengungan seismik misterius, seperti gempa bumi pada frekuensi rendah yang berada jauh di bawah tanah. Masyarakat setempat gak akan ngerasain dengungan ini di permukaan bumi, tapi para peneliti di seluruh dunia bisa mendeteksinya. Dan mereka tahu kalau fenomena ini berkaitan erat dengan aktivitas gunung berapi yang kurang teramati. Jadi singkatnya, ada kejadian aneh. Letusan bawah laut telah membentuk gunung berapi raksasa setinggi gedung pencakar langit. Gunung berapi bawah laut yang baru muncul ini ternyata sekitar 1,5 kali tinggi gedung One World Trade Center di New York dan hampir 10 kali lebih tinggi dari patung Liberty. Area di sekitar gunung ini telah dieksplorasi pada tahun 2014, tapi semua medannya hampir datar, tenang, dan kosong. Dan sekarang, area tersebut telah dihiasi gunung berapi hampir 2.580 meter di bawah permukaan laut. Magmanya berasal dari reservoir paling dalam sepanjang sejarah yang terletak hampir 55 km di bawah tanah. Bumi punya beberapa lapisan dan bagian tengahnya agak tebal. Wujudnya sangat mirip dengan karamel kacang isian coklat. Menurut penelitian, di dalam cairan mantel bumi kemungkinan besar ada bongkahan kerak samudra. Bongkahan ini kemudian terjebak hingga menghasilkan gumpalan besar di lapisan halusnya. Lapisan luar planet kita bertekstur kaku. Mantel atasnya panas dan keraknya rapuh. Mantel yang panas ini terus bergejolak sehingga bikin kerak di permukaan bumi juga bergerak. Dengan begini, kerak samudra akan tenggelam lalu bikin gumpalan magma raksasa naik ke permukaan. Para ilmuwan juga telah menemukan lempeng kuno Samudra Pasifik ratusan kilometer di bawah Tiongkok. Sisa dasar Laut Pasifik dari masa lalu ini tertarik ke bawah menuju zona transisi mantel. Lempengan batu yang tadinya berada di dasar lautan ini terbuat dari kerak dan sejumlah bahan padat dari mantel atas. Sebagian aktivitas vulkanik di bumi terjadi di area yang gak bisa kita lihat, tepatnya di bawah permukaan laut. Sekitar 70% aktivitas vulkanik terjadi di lautan dan sebagian besarnya berlokasi di Pasifik Selatan. Di wilayah ini terdapat lebih dari 1.100 gunung berapi yang saling berdesakan. Tebing pantai, rangkaian gunung, tanah, dan sedimen adalah contoh kecil dari bebatuan di planet kita. Sementara lautan menyimpan banyak sekali materi. Di antara permukaan dan inti bumi terdapat mantel. Lapisan batuan ini cukup hangat, tebal, dan terus bergerak. Ratusan kilometer di bawah sana tersembunyi berlian. Selama pembentukannya, batu mulia ini berada di bawah suhu dan tekanan tinggi, hingga akhirnya membeku. Setelah berlian ini naik ke permukaan bumi, para saintis bisa meneliti strukturnya untuk mencari tahu proses pembentukannya dan mendalami rupa planet kita. Berkat berlian, mereka tahu kalau mantel sangat basah dan mungkin juga mengandung lebih banyak air daripada semua lautan di bumi. Bumi bikin air laut makin surut. Saat lempeng tektonik saling bergerak, menukik dan menunjam, banyak air akan masuk ke perut bumi. Air di bawah permukaan bumi bisa membantu menghasilkan magma dan melumasi patahan. Dan sebenarnya, proses ini malah makin mempermudah terjadinya gempa bumi. Air juga tersimpan di dalam mineral, kemudian menyatu dengan kerak bumi saat lempeng samudra baru terbentuk. Melalui proses lipatan dan retakan, sejumlah air kemudian masuk ke dalam kerak dan mantel. Setelah meneliti area sedalam 30 km di bawah permukaan bumi, para ilmuwan tahu kalau zona ini telah menarik 3 miliar teragram atau lebih dari 900 juta kilogram materi. Tiap lautan memiliki keunikan. Ada pemandangan menawan di bawah laut, air, danau, maupun sungai. Dasar laut memiliki lapisan garam tebal. Sungai dan danau bawah laut terbentuk oleh air laut yang melewati lapisan ini. Setelah garamnya larut, terbentuklah kolam.
Garam yang larut ini juga bikin air di sekitarnya lebih padat. Airnya kemudian mengendap dan akhirnya membentuk danau atau sungai bawah laut. Ada juga deretan gunung, parit, dan ngarai. Salah satu ngarai di Laut Bering juga punya relief vertikal lebih dari 2.600 meter. Struktur ini bikin Grand Canyon kelihatan jauh lebih kecil dari aslinya, karena ngarai bawah laut ini hampir 762 meter lebih dalam. Bagian dalam lautan sangat dingin dan suhunya bisa sampai 4 derajat Celcius. Tapi di dasar laut airnya bisa bergolak karena di situ terdapat ventilasi hidrotermal. Mata air panas ini terletak di tepi lempeng tektonik. Suhu air yang keluar bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan di bawah air juga sangat kuat dan manusia nggak bisa menahan tekanan sekuat itu. Tapi tekanan ini nggak bikin airnya mendidih. Rata-rata laut kita sedalam 3,7 km. Gelombang cahaya masih bisa masuk pada kedalaman 1000 meter meskipun intensitasnya sangat kecil. Makanya semua misteri yang tersimpan di bawah sana masih berselimut kegelapan. Bagian laut yang benar-benar diterangi matahari bisa sedalam 180 meter. Dan meskipun disinari matahari, sebagian besar planet kita selalu gelap. Penyebabnya karena lautan kita menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Suara paling keras di dalam laut dan paling keras dalam catatan sejarah berasal dari gempa es. Saking kerasnya, ilmuwan sampai nggak bisa mendeteksinya dengan sensor saat jaraknya lebih jauh dari 4.800 km. Ada aktivitas seismik yang bikin tanah beku ini hancur. Lapisan es Antartika lebih luas dari daratan Amerika Serikat dan Meksiko. Satu gunung es besar di Antartika memiliki lebih dari 20 miliar galon air yang bisa menyuplai kebutuhan air untuk 1 juta orang selama 5 tahun. Manusia pada umumnya bisa minum es laut, meski kita nggak bisa minum air laut. Selama zaman es, air garam yang terperangkap di sela-sela kristal es lama-lama mengalir keluar. Dengan begini, es menjadi lebih segar untuk dikonsumsi. Kalau semua lapisan es dan gletser di bumi mencair secara bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi 80 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Masa hidup kerang cukup lama, sehingga kita bisa tahu lebih banyak soal lautan di masa lalu. Moluska purba bisa hidup lebih dari 500 tahun. Dan pada pohon, kita bisa mengamati cincinnya untuk nyari tahu umurnya. Nah, untuk mengetahui umur moluska, kita bisa ngecek cincinnya di dalam cangkang. Para ilmuwan juga bisa menggunakan teknik serupa untuk nyari tahu soal lautan, iklim, dan sebagainya. Karena kerang bisa membantu mereka menyingkap hal-hal yang terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat ini bumi nggak cuma punya 4 samudra, tapi 5. Dan yang terbaru bernama Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Perairan ini secara resmi diakui sebagai samudra beberapa bulan yang lalu. Samudra ini berbatasan dengan Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Para ilmuwan masih belum sepakat kalau ini memang samudra baru atau cuma bagian dingin dari ketiga samudra lain. Pembagian samudra nggak asal dipisah-pisahin seperti yang tertera pada peta, tapi kondisi di dalamnya mempengaruhi adanya spesies bahari yang unik. Samudra Selatan punya anjing laut tutul, orca, paus minke, penguin kaisar, serta hewan lain yang hidup di laut dingin dan beres. Di sini juga ada krill atau hewan kecil mirip udang yang jadi makanan bagi hewan besar yang hidup di sekitarnya. Kehidupan di planet kita dimulai sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Memang nggak ada yang tahu pasti proses dan waktu spesifiknya, tapi sejumlah teori menyatakan kehidupan pertama kali muncul di kedalaman laut. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan makhluk mikroskopis berbentuk pipa dan filamen di dalam batuan yang terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Batuan ini diketahui menjadi pecahan kerak samudra purba. Pipa dan filamen kecil ini juga mirip dengan mikroba yang masih bisa ditemukan di lubang hidrotermal di bawah laut. Diyakini, sel hidup ini telah mampu bertahan di celah kecil batuan di dalam cerobong asap ventilasi. Kemudian memulai perjalanan epiknya selama proses evolusi di planet kita. Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu.
Setidaknya itu yang kita ketahui. Tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap. Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf.
batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong, dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi. Sejauh ini, kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri, juga kehidupan di bawah dasar laut, masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Para peneliti sadar bahwa ada massa air bergerak yang mendorong poros bumi ke arah timur. Ambil sebaskom air sebagai contoh. Kalau kamu gerakan baskom maju mundur, percikan membuat air memindahkan beratnya. Hal ini serupa juga terjadi pada tingkatan planet. Sebesar apapun gempanya, tidak ada manusia yang bisa merasakan gempa bumi di sisi bumi yang berseberangan, meski sebagian orang mengaku bisa. Pada tahun 2013, terjadi gempa di dekat Kepulauan Kuril dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Kedalamannya sekitar 650 km. Gempa ini begitu kuat, sehingga orang-orang di Australia bilang mereka bisa merasakan tanah berguncang. Gempa terkuat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5 skala Richter. Zona retakannya membentang dari 500 km sampai hampir 1000 km di sepanjang pesisir negara itu. Gempa bumi dengan magnitudo 10 atau lebih tidak bisa terjadi. Magnitudo gempa tergantung pada panjang sesar atau patahan tempat gempa itu muncul. Makin panjang sesarnya, makin kuat gempanya. Sesar adalah patahan pada sebagian kerak bumi. Pada kedua sisinya terdapat batuan dan keduanya bergerak saling melewati. Kita belum menemukan sesar yang cukup panjang hingga bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 10 atau lebih. Jika itu terjadi, sesarnya akan memanjang hampir di seluruh planet. Gempa dengan magnitudo 12 membutuhkan sesar yang lebih besar daripada planet kita. Satu sisi planet kita lebih dingin dari sisi yang lain. Ada sistem yang menjaga kehangatan bumi dari dalam berupa interior cairan panas yang menyala jauh di bawah permukaan bumi. Sistem ini berputar dan di saat yang sama menghasilkan medan magnet serta gravitasi. Dengan begitu, inti bumi menahan atmosfer lebih dekat dengan permukaan planet. Bumi juga menyerap panas dari matahari, sebagian besar di permukaannya. Panas matahari tidak menyebar secara merata di seluruh bagian planet. Satu sisi planet, yakni belahan Pasifik, lebih cepat kehilangan panas daripada sisi yang satunya, belahan Afrika. Ini terjadi karena daratan memerangkap lebih banyak panas daripada permukaan laut. Dasar laut jauh lebih tipis dibanding daratan. Dan juga, suhu yang disebabkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi menjadi lebih rendah karena besarnya jumlah air dingin di atasnya. Awan bukan cuma seperti potongan kapas lembut di langit. Beratnya lebih dari 500.000 kg dan membantu mengatur suhu planet kita. Kalau kamu mengambil semua titik air di dalam awan dan membawanya ke permukaan bumi, kamu bisa menutup planet kita dengan lapisan cairan setipis rambut manusia. Kayaknya sih nggak banyak ya, tapi air ini sangat penting bagi iklim kita. Suhu di bumi bakal jadi lebih hangat kalau bukan karena awan-awan itu. Wah, ada yang nggak beres nih. Rasanya semuanya bergoyang. Ini jelas bukan gempa, dan ini semakin memburuk. Gerak awan terasa lebih cepat dari biasanya, dan hewan-hewan seolah menggila. Pembawa berita tampil di TV dengan nada khawatir dan berkata,
Selamat pagi. Maaf telah mengganggu acara Anda. Para ilmuwan baru saja mengetahui bahwa rotasi bumi meningkat dengan kecepatan tidak biasa. Sekelompok ahli percaya bahwa rotasi bumi meningkat setiap detiknya, dan mereka belum tahu sebabnya. Meskipun bumi berputar lebih cepat 1,6 km per jam, hari akan semakin pendek sekitar 1,5 menit. Itu tidak akan begitu terasa dan kamu bisa melanjutkan aktivitas tanpa menyadarinya. Tapi karena bumi berputar lebih cepat, tubuh kita yang terbiasa dengan 24 jam sehari akan kesulitan mencoba membiasakan diri. Buat kita yang tinggal di Khatulistiwa, artinya rotasi bumi lebih cepat daripada di kutub utara dan selatan. Area di dekat Khatulistiwa butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan rotasi penuh dari titik awal. Hujan akan terjadi lebih sering dari biasanya. Rotasi bumi membuat cuaca konsisten dan seimbang. Jadi hal abnormal tidak terjadi. Tapi karena bumi bergerak cepat sekali, cuaca jadi enggak konsisten. Badai mulai semakin sering terjadi dan kita akan lebih sering di dalam rumah sambil minum coklat panas. Meskipun rasanya aneh, semua orang tetap bisa beraktivitas. Tapi kalau bumi semakin cepat dan bergerak pada kecepatan 45 meter per detik, hari akan berkurang menjadi 22 jam. Itu bisa bikin kamu merasa jet lag seharian. Semua bisnis di dunia memiliki jadwal 24 jam sehari. Jadi, mengurangi 2 jam bisa berdampak besar pada ekonomi dunia. Kalender harus diubah dan disesuaikan dengan waktu baru. Desain jam akan berubah, tengah malam akan diganti dengan pukul 10 malam. Setiap minggu jam akan semakin singkat. Jadi nggak ada cara yang pas untuk mengetahui waktu, kecuali dengan matahari terbenam dan terbit. Cuaca akan terus memburuk, hujan seperti tak akan pernah berhenti. Hewan yang mengandalkan pola cuaca akan sulit beraktivitas. Dan migrasi besar-besaran akan terjadi di hampir semua spesies hewan. Kawanan burung akan terbang kemana-mana dan pergi ke tempat yang biasanya nggak mereka datangi, sehingga memengaruhi seluruh rantai makanan dan ekologi. Hutan, rimba, dan tempat lain untuk hewan berkerumun seimbang saat tidak terpengaruh manusia. Kalau hujan terus turun di area tertentu, banjir akan memaksa hewan untuk pindah ke wilayah lain dan bersaing dengan predator di area itu. Kalau bumi semakin cepat setiap hari, maka menimbang badan di Arktik akan membuatmu berbobot 81 kilo. Tapi di Khatulistiwa, berat badanmu mungkin 80 kilo. Itu karena gaya tambahan yang melawan gravitasi di area itu. Dengan rotasi bumi yang lebih cepat, semua maskapai penerbangan di seluruh dunia berhenti karena sistem radar menjadi berantakan dan cuaca terlalu berbahaya untuk terbang. Semua orang harus bepergian menggunakan mobil. Satelit diposisikan sedemikian rupa karena satelit nggak boleh berpindah tempat supaya bisa memantulkan sinyal ke kita. Karena peristiwa yang sedang terjadi ini, sinyal Wi-Fi dan TV nggak bisa merambat. Komunikasi di seluruh dunia menjadi pendek dan lambat. Pada akhirnya, komunikasi akan terputus, kapal akan berhenti beroperasi, dan perdagangan global akan kolaps, menambah kerusakan pada ekonomi dunia yang sudah jatuh. Angin akan semakin kuat dan cepat daripada biasanya, yang artinya suhu akan berubah. Badai seperti hurikan akan lebih kuat dari sebelumnya dan lebih kencang untuk bisa menghancurkan. Namun, pada 160 km per jam, Khatulistiwa akan tertelan air. Basin Amazon dan pulau-pulau kecil akan tenggelam di air sedalam 15 meter. Mayoritas tumbuhan akan berada dalam bahaya, terutama di Khatulistiwa. Dengan hutan yang terancam banjir, semakin banyak lingkungan hewan akan menderita. Pepohonan dan tumbuhan tidak akan bertahan menghadapi banjir. Kalau bumi berputar sangat cepat sehingga waktu berkurang menjadi 15 jam, maka kita mungkin akan merasa seperti selalu ada di pesawat jet yang mengalami turbulensi. Akan mustahil bisa tidur kalau bumi terus semakin cepat setiap detiknya. Jadi, siang hari akan menjadi sekitar 7 jam lamanya, begitu juga malam. Seluruh dunia akan banjir, kecuali di puncak tertinggi gunung paling tinggi. Kalau itu terjadi, manusia kemungkinan besar akan bertahan di sebidang tanah kosong yang tersisa. Sebagian besar hewan akan punah juga. Dan saat bumi berputar semakin cepat, keraknya akan kehilangan daya tahan, sehingga gempa akan lebih sering terjadi dan lebih kuat. Gunung berapi akan meletus meskipun ada di bawah air. Dan akan berlangsung cukup lama seperti itu. Banyak bencana alam besar seperti gempa, tsunami,
gunung berapi, dan bahkan lapisan es yang mencair mempercepat gerak bumi sebesar 1 milidetik. Jadi, dengan terus bertambahnya kecepatan bumi, bencana alam ini akan membuat bumi semakin cepat. Meskipun hanya sebesar milidetik, dampak besar sudah bisa kita rasakan. Sekarang, bumi berputar pada kecepatan 1600 km per jam. Dan saat kamu duduk dengan para penyintas lain, kamu merasa dirimu sedikit melayang. Kamu akan melihat kerikil kecil dan bebatuan melayang beberapa sentimeter dari tanah. Awan di atasmu melintas seperti bintang jatuh. Udara sangat lembab karena air naik ke atas, membentuk awan tebal yang siap menurunkan hujan. Tapi karena gravitasi semakin lemah, hujan tertahan di udara. Banyak benda kecil melayang seperti di ruang angkasa. Siang dan malam hanya berlangsung beberapa jam. Pada titik ini, seluruh dunia akan banjir dan kerak bumi akan hilang 80%. Kalau ini terus berlangsung, tidak akan ada lagi makhluk hidup, kecuali mungkin makhluk mikroskopis yang bisa tahan pada kondisi ekstrim dan keras. Bumi harus berputar kira-kira pada kecepatan 28.300 km per jam untuk mengalahkan gravitasi sampai benda-benda melayang. Pada titik ini, semua air di laut akan naik dan kelihatan kayak hujan terbalik. Batu gunung besar akan terpisah dari batuan dasar dan melayang, mirip kayak planet-planet kecil di ruang angkasa. Kini, bumi berputar 17 kali lebih cepat daripada biasanya, sehingga satu putaran penuh pada porosnya hanya berlangsung 84 menit, bukan 24 jam. Kalau kamu mampu bertahan selama itu, kamu akan melihat siang dan malam berlalu dalam sekejap. Kamu juga akan melayang tanpa tujuan di langit, terbentur batu dan permukaan lain. Kamu tidak akan mengenali apapun lagi. Kerak bumi terbelah dan menunjukkan magma di bawahnya. Jadi mendarat bukanlah pilihan. Kamu akan melihat luar angkasa seiring semakin tinggi kamu melayang. Kamu nggak akan tahu seberapa cepat kamu melaju. Tapi yang kamu tahu adalah kamu mungkin satu-satunya manusia di dunia yang berputar ini. Pada akhirnya, bumi akan berputar sangat cepat. Sampai lapisan yang tersisa akan mulai terkelupas dan menunjukkan isi bumi. Bumi akan tertekan dari intinya, sampai menjadi mirip panekuk. Tidak ada yang bisa selamat pada titik ini. Panas dari inti bumi akan keluar, sehingga planet ini akan memanas seperti microwave. Semua air akan menghilang, dan bumi akan tampak seperti titik merah di tata surya. Begitu bumi mulai mendekati kecepatan cahaya, waktu akan berhenti. Bebatuan dan elemen yang melayang tidak akan bergerak, dan pada akhirnya akan menyimpang. Dan dengan cukup usaha, pada akhirnya bumi akan menjadi lubang hitam. Tentu saja hal seperti ini tidak akan terjadi. Menurut ilmuwan, bumi kemungkinan besar akan berputar lebih lambat. Sejak bulan muncul, bumi semakin lambat, sekitar 6 km per jam setiap 10 juta tahun. Itu karena tarikan gravitasi bulan menarik planet biru kecil kita. Kemungkinan besar bumi akan mengarah ke sana. Jadi, kenapa buru-buru?